Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 058 Babakan Ciparai, yang saya banggakan dan saya cintai Ibu dan Bapak Guru SDN 058 Babakan Ciparai. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan workshop atau desiminasi dari rekan-rekan kita. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara memohon izin untuk memaparkan beberapa susunan acara untuk kegiatan hari ini. Yang pertama adalah desiminasi atau pemaparan mengenai disiplin positif oleh rekan kita Ibu Dewi Mutiara sebagai CGP Angkatan 9. Yang kedua masih dari Ibu Dewi mengenai smart teaching. Yang ketiga dari Ibu Yusrina hasil FTBI kemarin mungkin akan disampaikan juga. Dan keempat adalah cacing klinik dari Ibu Laras dan Ibu Hera. Mungkin itu susunan acara hari ini. Untuk acara yang pertama kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lina Kristinawati. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Hadirin mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Rizvianto. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara workshop desiminasi ini, mari kita menadahkan tangan untuk
kelancaran. Mudah-mudahan kelancaran, keselamatan, mudah-mudahan semoga menjadi amanat bagi kita, menjadi menambah ilmu pengetahuannya bagi terutama bagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa biwajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa qiyatan bi jasadi wa ziyadatan bi ilmi wa jahatan bi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan lil amat wa maghfiratan ba'da maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi barakati surat al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya aku dua selain dina siratal ladina rubiya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Pak Ahmad Rusdianto yang sudah memimpin doa hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SDN 058 Babakan Jepara, Ibu Pujiati SPD. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 058 Babakan Ciparai, khususnya Bu Dewi sebagai CKP Angkatan 9 yang Ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas perkenannya kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul. Tak lupa salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan menambah ilmu pengetahuan kita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan mengikuti kegiatan diseminasi tentang disiplin positif. Sebagai ASN, sebagai PNS, apa saja sih disiplin positif itu? Apakah saya sudah termasuk pegawai yang menerapkan disiplin positif 100%? Kita dengarkan nanti paparannya dari Ibu Dewi. Dan kegiatan ini akan kita lanjutkan lagi nanti dengan diseminasi berikutnya, yaitu diseminasi smart teaching, yang insya Allah akan berseri kalau smart teaching karena materinya panjang dan disatukan nanti tidak cukup waktunya. Dilanjutkan dengan diseminasi yang dilakukan dari kecamatan kemarin tentang FTPI dan kecing kurikulum. Semoga semua berjalan dengan lancar kegiatan diseminasi ini, kemudian kita bisa menambah ilmu lebih banyak lagi. Terus semoga yang dilakukan Bu Dewi saat ini akan dilakukan oleh 3 anggota guru yang ada di SDN 058 berikutnya. Karena alhamdulillah satu penghargaan yang menurut Ibu, sekolah kita punya calon guru penggerak 4 orang. 1 sudah pelatihan, yang 3 nunggu pengumuman pelatihan. Dan itu luar biasa sekali kalau kita mendengarkan kemarin dari 012 yang notabene sekolahnya sekolah penggerak. Kata kepala sekolahnya, saya belum punya calon guru penggerak 1 pun. Jadi saya yakin mutiara itu dimanapun posisinya akan tetap menjadi mutiara. Ya, di dalam lumpur pun tetap menjadi sebuah mutiara yang sangat indah. Dan di sini Ibu temukan itu semuanya.
tinggal kita menggali dan mengasahnya. Ini saja yang Ibu sampaikan, semoga semua berjalan lancar, kita ikuti kegiatan dari awal sampai akhir, dan kalau tidak ada kepuasan mungkin itu yang jadi cambuk buat kita untuk mencari tahu lebih banyak. Itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Pujiati SPD atas sambutan dan arahan kepada kita untuk bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik supaya ilmu yang diperoleh akan bermanfaat untuk kita. Untuk tidak memakan waktu yang lebih lama, mungkin acara yang utamanya kita mulai adalah mengenai diseminasi mengenai disiplin positif oleh rekan kita Ibu Dewi Mutiara sebagai CGP Angkatan 9. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 058 Babakan Ciparai, Ibu Pujiati SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri 058 Babakan Ciparai, Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat perkenaannya lah kita semua dapat berkumpul pada hari Jumat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tersudah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umat yang berzaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Ibu Kepala, dan terima kasih atas waktu yang disempatkan oleh Bapak Ibu untuk hari ini dalam kegiatan diseminasi untuk merupakan suatu pemenuhan tugas dari pendidikan guru penggerak Angkatan 9 mengenai untuk modul 1.4 mengenai budaya positif bersama saya Dewi Mutiara. Di sini Bapak Ibu, saya coba hanya ingin sharing atau saling berbagi saja ya Bu, bukan bermaksud menggurui, hanya ingin berbagi ilmu pengetahuan yang telah saya dapatkan selama pendidikan di kurang lebih 2 bulan ini di guru penggerak ini. Materi yang akan saya coba jelaskan hari ini, kita ada kurang lebih 7 materi ya Bu. Yang pertama yakni perubahan paradigma belajar, yang keduanya disiplin positif, yang ketiganya motivasi perilaku manusia, yang keempatnya kebutuhan dasar, kelimanya posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama nih Bapak Ibu, kita itu ada perubahan paradigma belajar. Yakni untuk di pertama, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi kita sebagai petani Bu, perubahan paradigma yang kayak Bu. Jadi kita yang menuai benih untuk para peserta didik. Kemudian untuk yang kedua, sekolah diibaratkan sebagai tanah. Jadi guru sebagai petaninya dan sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Di sini ada perubahan paradigma belajar kita selama ini. Kemudian selanjutnya
Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah Anda saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi Anda anut dan yakini selama ini. Yang kemudian yang keempatnya, suatu lingkungan yang nyaman dan aman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi peserta didik itu bisa menerima pembelajaran dengan baik ketika lingkungan sekolahnya mendukung, dari gurunya, kemudian suasana belajarnya, suasana kelasnya dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu kita akan mulai membahas tentang disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, tapi sebelumnya ini mau bertanya, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Aturan, kemudian sanksi, ya, betul Bu. Disiplin selama ini kan masih terkumpulnya dengan seperti itu ya Bu, dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif atau masih perlu ditinjau kembali apa sesungguhnya apa disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Karena disiplin sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang akan ditimbulkan untuk peserta didik, di mana kita sekarang sedang menggunakan kurikulum merdeka, di mana capaian yang akan dicapainya yaitu peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana di sana terdapat begitu banyak nilai-nilai kebajikannya. Kemudian mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Jadi ketika melakukan sesuatu ada yang kita ingin dapatkan tidak Bu, atau kitanya sudah sadar dalam diri, saya harus melakukan ini nih, atau karena saya mau gini karena ada reward apa nih, ada penghargaan apa, atau saya takut nih kalau saya nggak melakukan ini saya dapat sanksi dari bapak atau ibu. Nah, itu kita coba koreksi ke dalam diri kita selama ini berbuat apakah ada faktor dari luarkah atau benar-benar dari keinginan dalam diri kita sendiri. Ya, kita mulai bercermin barangkali begitu Bapak Ibu. Terkadang kita itu melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, kita tuh nggak mau Bu, nggak mau diejek, nggak mau dihukum atau dicirian nih, si ibu ini mah kesiangan aja misalnya, itu untuk kita mau ya Bu ya, untuk sebagai gurunya. Nah, atau kita datang ke sekolah kalau kita emang ingin menunjukkan dalam diri kita tuh kewajiban kita loh datang ke sekolah sesuai dengan jam belajar di sekolah, seperti itu. Ya, jadi atau pernahkah Anda melakukan sesuatu yang kayak minimal aja Bu, saya saya melakukan ini minimal pengen dipuji nih sama ibu kepala, atau pengen dapat dikasih senyum sama ibu, atau kalau di kelas mah apakah anak belajar hanya ingin mendapatkan bintang kah atau level mereka. Jadi ini untuk penerapan disiplin positif seperti itu. Kemudian tujuan disiplin positif yang pertama, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di lingkungan sekolah kita. Ya, jadi dalam disiplin positif itu Bu ada 3 tujuan. Yang pertama menghindari rasa sakit, kemudian mendapat pujian, yang terakhir adalah keinginan untuk dirinya sendiri ingin berubah, seperti itu. Jadi kalau yang faktor pertama dan kedua itu merupakan faktor eksternal atau dari luar. Kalau yang kita hanya ingin berubah, ingin apa, itu merupakan faktor dalam diri kita sendiri, dan faktor internal. Kemudian kita ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir
bila perlu kita gunakan atau tidak sama sekali di sekolah. Jadi hukuman sebenarnya, punishment atau reward apa yang kita berikan itu sebenarnya perlu itu tuh pilihan terakhir gitu, itu pilihan terakhir, jadi tidak di awal. Itu untuk disiplin penerapan disiplin positif. Kemudian Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau dalam diri sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara Pemikiran Konsepsi ini dalam modul cetakan kelima di dalam buku Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2017 di halaman 470. Ini kutipan Ibu. Kemudian disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian disiplin positif juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi kita menanamkan kepada peserta didik supaya mereka itu berbuat dalam kelas, belajar dalam kelas, bukan mengacu pada motivasi dari luar, tapi kita coba dari dalam membangun disiplin dalam diri peserta tersebut. Nah, kemudian makna disiplin positif yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini kita akan memasuki materi selanjutnya, ini motivasi perilaku manusia. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi faktor yang pertamanya kita berbuat sesuatu itu manusia berperilaku ada tiga penyebabnya gitu ya Bu ya. Yang pertamanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan disiplin tapi dia itu disiplinnya karena takut nggak nyaman, takut dapat hukuman. Dia disiplinnya pertama karena yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dia melakukan tindakan tersebut dia hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga ya ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Begitu ya Bapak. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga dari murid-murid kita, yaitu mendorong mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Nah, di sini Bu ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di mana ini ada identitas gagal itu kita kalau guru kalau guru di sini nih Bu, kalau hanya mengejar di hukuman
kita disebut dengan sebagai identitas gagal karena dia melakukannya karena kita ketakut oleh kita gitu ya Bu ya, dihukum dan dihukum kemudian ya karena hukuman, betul Ibu. Kemudian dimana kalau identitas sukses ini anak disiplin dengan adanya konsekuensi dan restitusi, dimana konsekuensi ini terjadi ketika kita sebelum belajar membuat dulu peraturan kelas mungkin ya Bu ya, jadi dia mendapatkan sanksi ketika dia sesuai dengan ada komunikasi dua arah. Kita kamu boleh mendapatkan itu karena kamu tidak melakukan itu misalkan itu. Tapi kalau misalkan hukuman mah ujol-ojol kamu nggak kerjain dulu. Jadi kita sebelumnya kita ngasih peraturan kan bahwa kalau nggak ngasih PR kalau kita tidak memberikan tidak mengerjakan PR silakan jawab. Kalau itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi sebelum kita memberikan hukuman kita ada komunikasi sama anak dulu. Maunya kalau kamu berbuat salah apa nih sanksi yang akan kamu dapat itu dalam konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi kita restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti kita bahas selanjutnya ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau disiplin sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak di jangka panjang. Terkadang anaknya tuh ada yang dihukum kan anaknya dari masa emas ya Bu ya, sedang masa belajar. Jadi pribadi lalu pengalaman pribadi waktu SD misalkan saya pernah dapat perlakuan yang kurang nyaman pada saat itu dan masih teringat sampai sekarang gitu Bu. Jadi betapa guru itu sangat memiliki peran yang besar buat perkembangan setiap diri seorang anak karena mau tidak mau pasti akan berdampak di jangka panjang. Kita aja sering ini masih ingat sih apa kita di sekolah dasar itu ya di SD mah yang terkenal bukan terkenal guru-gurunya itu pasti akan masih teringat sama kita karena kita nonton bersama-sama. Beda dengan yang di SMP dan di SMA mereka saya cenderung lebih ingat guru-guru yang SD dibanding guru SMP dan SMA. Pasti akan memorinya akan lebih lebih terekam lama untuk yang di fase anak sekolah dasar. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, kemudian korban mendapatkan ganti. Di mana maksudnya korban di sini adalah siswa yang mendapatkan hukuman, orang yang mendapat hukuman tersebut. Kemudian murid akan tersakiti, murid akan dibuat tidak nyaman, atau murid akan mendapat penguatan. Nah, di restitusi ini adalah pilihan kita Bu, minimal kita ada di konsekuensi ya Bu ya, dan idealnya sih kita semua bisa belajar untuk ada di posisi restitusi. Kemudian dengan hukuman perilakunya akan pasif agresif meningkat. Kemudian untuk konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi kita hanya konsekuensi dia nggak terekam sama tidak diingat oleh peserta itu. Kemudian untuk di restitusi masalahnya terpecahkan. Kemudian di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi murid akan selalu merasa ketakutan. Kemudian untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian untuk restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk jadi karena mereka sudah dalam terbangun jiwanya dalam motivasi sudah dalam intrinsik. Jadi tidak perlu guru hanya ingin memantau saja, guru sebagai pemantau. Kemudian yang dihukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Jadi siswa itu hanya bisa patuh kalau ada di lingkungan sekolah, tapi dia kalau keluar akan seperti itu lagi. Kalau kita menetapkan sanksinya berupa hukuman. Kalau untuk yang konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi adalah yang nempelnya dia untuk di masyarakat. Kemudian untuk yang terakhir, kalau menggunakan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu. Jadi dia bisa menerapkan solusi tersebut di kehidupan dia selanjutnya dimanapun mereka berada. Nah ini gini Bu contoh kata-katanya nih untuk yang hukuman. Peraturannya adalah kamu harus jadi satu arah ya Bu ya, tidak ada komunikasi antara siswa dan guru. Kemudian kalau yang lewat konsekuensi apa peraturannya, jadi ada bertanya kita kepada muridnya. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Terus kita terima kasih. Nah ini bisa untuk konsekuensi dulu.
Kalau untuk yang restitusi, kita bisa komunikasi anaknya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki. Jadi setelah berbincang dengan anaknya, kamu salah ya nak, sebenarnya apa kamu bisa berubah tidak sih? Kemudian gimana untuk merubahnya? Itu bisa untuk kita katakan kepada murid tersebut. Kemudian untuk yang hukuman, murid akan membenci peraturan, jadi dia nggak akan suka peraturan, bukan efek ke depannya. Kemudian untuk yang konsekuensi, murid akan menghormati peraturan, jadi peraturan apapun dia akan hormati. Kemudian untuk yang restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain ya. Jadi untuk yang kata-kata negatifnya nih Bu, awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas, kamu awas gitu kan. Katanya dia hanya menakut-nakuti anak. Untuk yang netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Jadi sebenarnya jadi anaknya nurut kata ibunya kesini, sok harus gini. Jadi seolah-olah anaknya diarahkan terus-menerus oleh gurunya. Kemudian kalau yang positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu ingin lakukan? Gitu ya. Untuk kalau negatif itu mode paksaan, jadi dipaksa anaknya. Kemudian netralnya stimulus respon, positifnya teori kontrol. Pastilah Bu, di sini kita semuanya sedang berusaha bersama-sama untuk coba menerapkan disiplin positif. Nah ini Bu, untuk perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Sudah diketahui masuk akal untuk yang konsekuensi. Kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian dibuat oleh guru kalau hukuman. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid dan anak. Kalau restitusi dibuat oleh murid karena setelah kita berbincang, mereka sendiri yang menemukan solusinya. Kita bertanya, apa coba bagusnya seperti apa sih? Jadi mereka yang keluar sendiri dari dalam diri mereka akan berbuat apa. Kemudian betul, jadi dia memperbaikinya apa. Kemudian menyakitkan, kalau hukuman ya, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan gitu ya Bu ya. Kemudian konsekuensinya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kemudian untuk yang restitusi sangat menguatkan dan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi pada murid atau anak. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia, di mana terdapat 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ya ini kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, mencari makan, itu ya, bekerja atau berkarya. Kemudian yang keduanya kebutuhan untuk penguasaan, manusia membutuhkan, dia bisa menguasai apa saja. Kemudian yang ketiganya kebutuhan untuk merasa diterima. Kita juga butuh ya Bu, merasa diterima, kadang dicuekin kita nggak enak ya dimanapun kita berada. Kemudian kebutuhan untuk kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk kebebasan. Posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kutipan dari dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengadakan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Kutipan dari Charles Gosens tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Sebenarnya kita menawarkan kepada anak solusinya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Disarikan dari buku It's All About We, Rethinking Discipline Using Restitution, 3rd edition, Diana Gosens tahun 2008.
Di sini kita sebagai guru ini mempunyai 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Posisi kontrol yang pertama yaitu guru sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi ini kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi peran yang keberapa? Ya betul Pak. Gimana lagi? Ya ini masih kita tarik kan masih di penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian membuat satu kamu sih nggak bisa gini, jadi gue dimarahin sama ibu kepala sekolah. Jadi anaknya jadi merasa, aduh kasihannya guru saya sama ibu kepala dimana gara-gara saya. Jadi dia seperti ini membuat mereka kan merasa bersalah karena kelakuan mereka gitu ya. Mari kita bahas satu persatu. Nah di sini ini keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelasnya sudah disepakati, sudah diyakini oleh seluruh kelas sehingga tidak perlu kita jelaskan lagi, mereka sudah yakin. Jadi karena mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada ada feedbacknya gitu ya, jadi ada komunikasi antara guru dan peserta didik mengenai keyakinan kelas. Motivasi perilaku manusia. Tadi ya sudah kita bahas ada 3 motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Poin 1 dan 2 itu motivasi eksternal dan poin 3 merupakan motivasi internal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran dan pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan dan lain-lain. Semua nilainya ada nilai-nilai positif, tidak ada nilai-nilai negatif ya Bu ya. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah di sini Bu, untuk penerapan segitiga restitusi kita ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Sini ya Bu ya panahnya. Dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di mana untuk yang pertama di tahap pertama ini kita ada tahapannya dengan ini contoh pertanyaannya kepada siswa ya Bu ya. Kamu tentunya punya alasan melakukan itu. Ya kita sadarkan dulu emosi anaknya kan mereka kan mungkin ditegur dia salah. Coba kamu kesini nak. Jadi kamu kenapa melakukan itu? Kamu pasti punya alasannya. Coba jelaskan gitu ya. Kemungkinan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati untuk di fase menstabilkan identitas. Kemudian untuk yang di fase validasi tindakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu ingin menjadi seperti apa sih nak? Gitu, itu untuk contoh pertanyaannya. Yang lain adalah menanyakan keyakinan
ya ini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sebenarnya sebentar Bu, ini yang agak tertukar ya Bu. Ini sebenarnya untuk yang menstabilkan diri kita yang ini nih Bu. Kamu bukan harus, tadi kita bertanya, ibu juga pernah salah loh dulu waktu kecil, ibu juga pernah sekolah, ibu juga pernah lupa ngerjakan PR. Jadi anaknya stabil dulu Bu emosinya, nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kita jadi anaknya jadi mulai tenang hatinya, jadi dia bisa berkata-kata. Kemudian setelah kita menstabilkan emosinya, kita coba validasi tindakan. Coba kita tanyakan, kira-kira nih tadi kamu berbuat itu kamu salah tidak? Ya kayak validasi tindakan kamu yang salah apa? Kamu punya alasan buat melakukan itu? Coba tentukan alasan kamu apa. Kemudian yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan kelas yang tadi ini ya, keyakinan kelas seperti apa. Jadi setelah kita menstabilkan emosi, tanya kesalahan dia apa, dan terakhirnya kita menanyakan keyakinan. Coba kita kan sudah buat keyakinan kelas nih, kamu masih ingat keyakinan kelas itu apa? Terus harus gimana sih kamu berbuat apa kamu untuk tidak mengulang kegiatan ini? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Seperti itu untuk di tahap menanyakan keyakinan kelas terakhir. Tapi ketiga langkah ini Bu sebenarnya tidak harus satu masalah, harus semua tahap dilewati. Jadi terkadang ada satu masalah yang kita cukup sampai di menstabilkan juga mereka udah selesai. Jadi tergantung masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Oh sudah, terima kasih. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Adakah yang ingin kita komentari dari materi yang telah disampaikan? Apa ada yang ingin menambahkan? Bentar Bu, ini coba membuat ini Bu. Ini tadi ya Bu yang saya kurangnya di yang tadi 5 posisi kontrol guru. Ya, coba Bu, ada yang ingin coba bertanya atau sharing lah Bu, kita di mana sih posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Boleh Bu Hera, mau di depan? Baik, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya, atau mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama. Pertanyaannya, tadi dari yang telah disampaikan bahwa proses restitusi itu sangat penting untuk diterapkan kepada siswa. Nah, bagaimana sih jika kita sudah menerapkan restitusi itu kepada siswa dengan menstabilkan emosinya dan lain sebagainya, tetapi perilaku siswa itu masih tetap seperti itu? Apakah harus dilakukannya adanya hukuman agar anak itu merasa jerat gitu, atau harus seperti apa? Terima kasih. Mau ditampung atau langsung dibahas ya Bapak Ibu? Oh sama. Nanti berlanjut nanti ya Bu ya, kita bahas yang pertama dulu. Nah, untuk menerapkan restitusi ini sebenarnya itu kembali kepada konsistensi gurunya konsisten tidak sih melakukan ini. Kemudian memang perlu tambahan ekstra kesabaran Bapak Ibu, di mana memang setiap anak memiliki ada anaknya yang sekali ditoleransi langsung ngerti gitu ya Bu ya. Ada anak yang harus beberapa kali kita proses, karena karakter anak itu bukan hanya dibentuk di sekolah, di rumah pun mereka terbentuk gitu Bu. Jadi kalau untuk tahapannya mungkin diberi hukuman. Nah kata itu seperti tadi Bu, kalau hukuman itu hanya dia tuh takut kalau ketemu ibu aja, nggak tahu kalau dia ganti kelas, ganti guru, dia akan patuh lagi atau kembali ke awal lagi. Jadi itu mah kesabaran dari gurunya untuk mengulang lagi, menanyakan lagi, validasi lagi, kemudian keyakinan kelas lagi. Jadi merupakan satu kesatuan yang continue gitu Bu. Jadi emang kan bentuknya juga segitiga ya Bu ya. Jadi emang akan putar aja di situ gitu, kita akan
diulang lagi deh, mana nih yang kurangnya, dari panas udah mana lagi, diulang lagi sampai terciptanya. Dan memang disiplin positif ini tidak bisa kita seperti mengembalikan telapak tangan ya Bu ya. Sangat perlu kesabaran, perlu ketegasan, dan perlu konsisten diri dari guru tersebut. Dan tentunya juga mungkin kita bisa berkolaborasi Ibu, misalkan Bu Hera ada masalah nih sama siswa kelas Bu Hera, bisa kita sharing sama-sama, merasa ke levelan dulu, atau sama bestinya Bu Hera nih yang Bu Hera anggap enak ngobrol sama kelas lain, kolaborasi sama guru dulu. Kalau masih nggak mental, kita tanya ke Ibu Kepala Sekolah. Jadi kita di sini kan lembaga yang bisa memang anak membangun ini bukan bisa sama satu orang gitu, harus ada kerjasama semuanya. Bisa bertanya ke guru agamanya kah, ke guru ini senioritas juga berpengaruh loh maksudnya gini, bapak ibu yang senior pengalaman menghadapi muridnya mereka lebih jago. Jadi kita mungkin jangan abang-abang saya mah udah pintar bisa ngajarnya, artinya jago, nggak perlu nanya, jangan. Jadi karena kita bisa bukan sharing itu bukan sama guru yang senior. Kita bisa memang gini, pada saat tahun dulu pembelajaran ke anak-anak kita memang belum teknologinya belum secanggih sekarang ya Bu ya, tapi untuk penerapan disiplinnya siapa tahu Bapak Ibu yang sudah senior mereka lebih pendekatannya gini nih, pendekatannya harus gini nih, bisa sharing sama. Tapi kalau masih belum bisa lagi, ya itu kan kita sama Allah aja berdoa supaya anaknya supaya anaknya disadarkan gitu ya, supaya anaknya bisa ya itu. Tapi Bu disolehkan ya Bu ya, Bapak seperti itu memang betul Bu tidak mudah, perlu proses, perlu kesabaran, dan perlu konsistensi dari diri kita sendiri. Begitu barangkali ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, takutnya bangga. Dan sekalian Bu Dewi, ini sedikit usulan buat ini pada serak mau lagi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi gini, untuk sekolah kita ini maksudnya gini, supaya masalah ini kan kejadian. Ini buat ibu bapak guru termasuk saya, mungkin harus bikin buku ini catatan gitu. Buku kasus misalnya, dulu waktu saya Bu ya, pernah ada buku kelas masing-masing kasus satu gitu ya, kejadian misalnya ada anak yang berantem gitu kan, dicatat. Apa nanti dia itu diulang lagi gitu kan, diulang lagi nanti bisa sudah selesai semua, ada kejadian ini nanti diulang maksudnya continue gitu ya, diulang lagi misalnya dari nomor 1 bagaimana perkembangannya. Itu aja Bu, usulan dibikin buku catatan kasus gitu. Itu aja ya Bu Dewi ya. Oh iya betul Pak, salah satu solusinya betul Pak Ahmad, kita bisa ini mau lihat yang lain. Mangga, gimana Pak? Baik, sebetulnya tadi sudah terjawab sih, cuman karena ditambah jadi agak muter gitu. Oh iya boleh. Tapi kalau beginilah, jadi kita sekarang sudah yakin bahwa negara kita ini sudah mulai maju, benar ya? Jadi sudah mulai maju, artinya bahwa kurikulum pun sekarang sudah mengarah kepada kepada hal-hal yang berkaitan dengan hal kecil gitu. Kalau dulu masih hal besar, jadi dulu kita yakin bahwa kurikulum yang sudah ada itu kurikulum terbaik di masanya, gitu ya. Nah
karena memang tuntutan pada saat itu menuntut kita untuk melaksanakan itu. Misalnya kita dulu kompetensi KTSP gitu. Karena memang mungkin kita melihat negara tetangga sebelah sudah pada pinter-pinter tentang kompetensi, tetapi karena memang sekarang zamannya sudah berbeda, pada akhirnya bahwa kesuksesan seseorang itu tidak diukur bahwa seseorang itu harus sarjana, harus S2, harus S3, tetapi ternyata bahwa kesuksesan seseorang itu diukur dari kebahagiaannya. Nah, sekarang sudah mengarah ke situ, dan disiplin positif ini sekarang sudah masuk ke dalam kurikulum. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah masih perlu hukuman, apakah masih perlu reward, atau apakah hanya kita harus mencoba memilih yang terakhir saja, saya pikir memang itu harus didiskusikan. Kenapa? Karena memang begini, ini dari pengalaman. Saya ngobrol nih dengan teman guru yang dari SD Banjarsari. Dari SD Banjarsari bilang begini, di rumah katanya ngajar udah hese. Kadang-kadang udah saya ngajarnya udah kesana paling terus udah ngajar sudah pada pintar, tetapi katanya ketika kita membuat satu kesalahan, bukan membuat satu kesalahan, ada oleh peristiwa yang menyebabkan misalnya anak-anak kecil cerita pengacara datang, itu benar. Nah, ini saksi juga nih dari teman saya nih yang ngajar pramuka nih. Dulu katanya saya ketika ngajar di kota elok, masa hese-hese teuing. Ini berkaitan dengan kemampuan ya. Ketika saya mau ngajarin warsep nih atau semapur nih ke anak-anak yang ada di 237, hese juga gitu. Jadi begini, akhirnya bahwa memang disiplin positif itu yang pertama tadi disebutkan ada yang satu masyarakat dan yang kedua kesepakatan. Itulah kenapa barangkali bahwa ibu juga sudah mendengar. Saya ketika akan belajar selalu bilang begini, kesepakatan ketika belajar, kesepakatan kita akan belajar kita apa dulu supaya kesepakatan ketika belajar dibuat dulu, dan itu pun di tingkat sekolahnya, di tingkat satuan. Ketika membuat kesepakatan itu benar-benar kita harus buat validitasnya gitu. Karena seperti yang contoh gini deh, kan ketika kita mau mengajar berbeda ketika kita menyikapi kasus, benar ya? Kalau kita mengajar kan kita hanya fokus pada bahwa kita ingin capaian pembelajaran tertentu itu dapat gitu. Tetapi ketika kasus pasti beda. Contoh, si Tegas berkelahi dengan temannya, pasti kita kan tetap akan mencari penyebab akar dari kenapa si Tegas berkelahi. Lalu bagaimana cara memutuskan? Bukan si Tegas saja, semua anak yang akhirnya melakukan kesalahan yang ketika di masyarakat itu nanti ada hukumnya gitu. Contoh ketika anak berkelahi dan membuat orang terluka kan ada hukum pidananya. Nah, apakah kita harus perlu memperkenalkan itu kan? Kalau misalnya kita hanya kemudian mengajak anak untuk berkeyakinan atau bersepakat tanpa memberikan pengenalan bahwa nih kalau anak, nah di kita bentuknya apa tuh? Bentuknya apa? Apa hukumannya apa? Apakah memang harus ada hukuman itu atau tidak? Kalau memang si restitusi adalah yang terbaik untuk untuk mendisiplin, membentuk disiplin positif. Jadi si disiplin positif ini benar-benar tidak bisa berdiri sendiri, bahwa ini kelas ini akhirnya menerapkan restitusi. Kelas itu tidak menerapkan restitusi. Jadi betul-betul bahwa si disiplin positif ini dalam suatu dalam suatu kurikulum sekolah. Nah, jadi disepakati dari awal bersama, sehingga apa yang kita tunjukkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sepakati kepada orang tua dan kepada anak sih, dan sosialisasi terhadap orang tua itu di kesatuan. Karena memang betul tadi kita kan cuma sebentar ya, di sini cuma hanya beberapa ya itu. Sedangkan peradaban manusia mah ternyata tidak sedatar itu. Contohnya sekarang ya bicara kesepakatan perang kan, bagi anak itu juga berita yang akhirnya yang akhirnya muncul itu kan membawa pikiran-pikiran tertentu kan, katanya cara begini, katanya begitu, tapi begitu. Jadi kalau memang ya tugas kita sih, tapi kembali lagi tadi betul kata Bu Dewi bahwa tugas kita itu adalah untuk tidak bosan. Jadi misalnya kalau misalnya anak tetap berkelahi ya sudah, kita sampaikan lagi secara kelahiran ya sampaikan saja lagi, begitu lagi ya sudah sampaikan saja lagi sampai
kemudian bahwa kesadaran itu muncul. Kesadaran itu muncul tidak mungkin satu kali kegiatan langsung sadar, nggak mungkin. 2 kali kegiatan tidak terus berhasil, tidak. Tapi terus menerus, bahkan mungkin dia sadarnya setelah keluar dari sini. Dia mungkin bisa jadi sadarnya itu setelah keluar dari SDI. Jadi memang ya sudah, memang kita harus sudah mulai menghindari yang namanya hukuman verbal. Kita harus sepakat tuh verbal bahwa anak kita misalnya kamu siap belakon, misalnya kamu siap udah jauh, udah jangan, harus kita jauhkan. Apalagi hukuman fisik, walaupun kadang-kadang kita suka tidak kontrol yang saking bebasnya ya, nanti bebasnya pencet kalau kita ya, tapi memang kan itu manusiawi. Intinya memang kita harus berusaha, sudah harus menghindari itu, jauhi semua bentuk kekerasan verbal ya. Pun ketika kita mau memberi reward, jadi memberi reward itu kita jangan mengasih tahu, kasih anak-anak. Kalau anak-anak berhasil, anak-anak akan mendapatkan tunjangan. Biarkan muncul sendiri, walaupun pada kenyataannya mindset di anak-anak emang seperti itu sekarang, karena pendidikan yang lalu-lalu itu masih tetap nempel seperti anak. Contoh gini, saya ngasih reward berupa lonceng, nggak ngasih tahu kan anak tuh ketika pramuka, nggak ngasih tahu, dikasih tahu-tahu, tapi tetap akhirnya mereka kenapa? Iya, ngasih lonceng, tapi akhirnya mereka tumbuh sendiri tuh kesadaran untuk mendapatkan itu, berusaha untuk itu. Mereka jadi tidak disebutkan dulu nih anak-anak. Kalau anak-anak nanti sungguh-sungguh misalnya di dalam mengerjakan ini dapat lonceng ini, nggak disampaikan dulu, tahu-tahu Pak, tahu-tahu dikasih. Jadi si resolusi itu di tingkat itu. Nah, tapi jangan berhenti, kita berhenti ngasih reward itu. Ya, tapi memang kemarin ketika belum muncul disiplin positif itu, saya membuat buku tuh, namanya buku prestasi anak-anak, kecil-kecil dikasih kotak. Kalau yang berhasil anak-anak nanti penuhin ya, si apanya, si bukunya dengan apa, pin itu stiker ya dia kasih lokal. Tapi untuk sekarang mah mungkin ya memang itu. Tapi memang itu nanti akan berkembang dari sini. Kemarin saya menggerakkan anak-anak tuh diskusi, anak-anak coba bikin kesepakatan kelas. Yang muncul dari anak-anak itu tetap aja begitu. Mereka dibiarkan sama sendiri itu di dalam kelas, dicupain, ditolong dari luar. Ternyata begini muncul ngaco, kan betul. Mereka sudah berdiskusi, kemudian mereka ngaco. Pak, Habibi, menurut aku kalau yang tidak piket dihukum 5.000, itu muncul dari kata-kata anak-anak. Mana menurut mereka loh. Terus kalau menurut saya katanya yang kalau yang terlambat itu di spot jam sampai 30, kata mereka itu. Nggak ada yang ada, berarti mindset anak-anak sudah terbangun memang karena ya mudah-mudahan setelah diseminasi ini kita sudah bisa bersepakat nih untuk mengambil restitusi daripada hukuman atau itu saja Bu Meraya. Jadi kalau pertanyaannya tambahannya jangan bosan aja, biarin misalnya, tapi jangan, pokoknya hindarilah untuk isi kata-kata, jangan bosan aja ya, berkali lagi sampai lagi, berkali lagi ya sampai dia akhirnya entah kapan dia akhirnya tumbuh kesadaran di dalam dirinya. Gitu aja kalau dari saya. Ibu makasih ya Bu ya atas waktu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kustandi. Betul Pak, kita jadi konsisten gitu ya, benar ya, konsisten terus diulang gitu lagi. Tapi sharing siapa? Saya betul mengetahui bahwa ternyata punishment dan reward itu ternyata tidak membangun gitu ya, tapi baru tahu kan pas belajar modul ini gitu. Tapi ada yang sharing dengan teman satu kelompok, ternyata punishment dan reward menurut teman saya ini yang dia di SMP untuk di jenjang TK itu masih, tapi dalam rangka membangun semangat dulu itu Pak. Jadi gimana ya? Jadi ada sesinya, ada masanya anak teh emang perlu dibangun dulu untuk di fase TK kali mungkin di sini mah 1 dan 2 lah masih perlu di toilet dia disemangati kayak gitu ya, tapi ya untuk
untuk membiasakan ngasih reward, kasih permen, kasih ini, kayaknya mah sudah mulai kita ganti yang lain lah, jangan mulai ataupun diganti atau mulai kita kurang-kurangin di kita mulai coba terapkan dengan cara restitusi seperti ini. Ibu mau menambahkan? Alhamdulillah sesi materi sudah selesai saya sampaikan. Selanjutnya kita akan ke sesi refleksi, di mana saya akan coba memberikan 5 buah pertanyaan terkait materi yang telah saya tadi sampaikan. Untuk pertanyaan pertama, ya ini saya ingin tahu Bapak dan Ibu bagaimana pengertian paradigma bahwa guru sebagai seorang petani dan sekolah adalah sebagai ladangnya. Ada yang bisa membagikan pemahaman tentang materi tentang filosofi dari kecerdasan tersebut? Baik, siapa? Bapak Ibu yang mau coba menjawab? Oh, mangga bisa. Boleh. Mau di depan mangga, mau di sini mangga. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Kalau Ibu memberikan contoh sedikit tentang paradigma tadi, kita sebagai guru di sekolah yaitu sebagai petaninya. Kalau sekolah itu adalah menyediakan ladangnya atau tanahnya. Sebagai tumbuhan yaitu kita dicontohkan kepada peserta didik kita. Untuk tanaman itu supaya subur, supaya menghasilkan lebih bagus, berarti kita harus memberikan pupuk yang baik. Kalau kita menuju ke peserta didik kita, supaya peserta didik kita itu lebih baik, kita harus memberikan materi-materi yang positif dan memberikan kedisiplinan yang positif supaya anak itu mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Contohnya datang ke sekolah tepat waktunya. Itu saja mungkin dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti salam untuk Ibu Isa. Terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah berarti materinya ada yang ini Ibu ya disampaikan dengan baik kepada Ibu. Selanjutnya ke jenis-jenis motivasi manusia itu ada berapa ya Bapak Ibu? Ada yang coba mau menjelaskan ulang? Ada berapa jenis motivasi perilaku manusia? Boleh? Ayo Bu Yusina, boleh? Untuk motivasi perilaku Indonesia itu ada 3 Ibu. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Alhamdulillah, berkenan Bu Yusina. Terima kasih Bu Yusina. Selanjutnya nih, ingin tahu ada berapa jenis ya Bapak Ibu kebutuhan dasar dari manusia? Oh, saya belum menjawab dari enggak. Oh, dia batang. Baiklah, saya akan coba menjawab. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga, yang keempat kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Dalina atas pertanyaannya. Selanjutnya ada berapa jenis posisi kontrol seorang guru? Ada berapa jenis posisi kontrol seorang guru? Ya, Restitusi 5
pengontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, dan yang kelima ada manajer. Alhamdulillah. Benar-benar Bu Laras. Terima kasih Bu Laras. Nah ini Bu ingin tahu, ingin sharing sebenarnya sebelum kita mempelajari restitusi ini, pernah tidak Bapak dan Ibu menerapkannya di kelas masing-masing? Terus sampai berapa tahap sih? Bolehkah sharing pengalaman Bapak dan Ibu di kelas masing-masing? Rizky mau coba? Boleh? Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Dewi. Di sini saya hanya akan sharingnya berbagi sebetulnya pengalaman saya menghadapi anak yang mungkin membuat masalah di kelas, bahkan merasa berkuasa terhadap teman yang lain sehingga terjadi penindasan terhadap teman yang lain. Di mana waktu itu sebetulnya kejadiannya memang dalam lingkup di dalam kelas. Waktu di dalam kelas sudah saya berusaha untuk menyadarkan bahwa itu kejadian nama anaknya si Putra dengan Alkomari, bahkan Alkomarinya itu sampai pindah sekarang ke SD yang di Rancamannya, bahkan yang si Alkomari itu ya. Nah saya itu menyadarkan si Putra supaya perbuatannya itu salah itu melalui beberapa proses. Sebelumnya saya melaksanakan disiplin positif, mungkin yang tadi sudah Bu Dewi paparkan sedikit-sedikit, mungkin secara tidak langsung saya rasa sudah dilaksanakannya, namun tidak disadari karena kami mungkin belum banyak belajar mengenai disiplin positif. Nah di dalam kelas saya berusaha membimbing untuk menyadari bahwa perlakuan dia terhadap si Al itu yang suka meminta uang, menyuruh menulis, itu adalah perbuatan yang salah. Tetapi hal tersebut tidak membuat jerah si Putra. Langkah selanjutnya saya bertukar pikiran, bahkan berusaha menyelesaikan masalah dengan meminta bantuan Pak Tantan waktu itu, dan membawa si Putra itu ke ruang guru supaya apa yang dia lakukan itu salah dan ada perbaikan dari diri beliau. Bahkan ada bulingannya waktu kejadiannya. Tetapi karena mungkin korbannya itu hanya satu orang, yaitu si Alkomari itu sudah pindah dan tidak ada lagi siswa yang takut terhadap dia, kejadian tersebut tidak terulang terhadap siswa yang lain. Hanya yang disayangkan itu ketika saya ingin mempertahankan Alkomari supaya tidak pindah itu sudah tidak bisa karena anaknya sudah merasa tertekan dengan kejadian-kejadian selama dari kelas 4 itu sebetulnya, bukan ketika saya di kelas 5 saja. Mungkin itu ya sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan ya ke depannya kalau ada masalah-masalah yang lain kita bisa mengatasinya dengan kesabaran, dengan melakukan disiplin positif itu. Mungkin secara tidak langsung segitiga restitusi juga sudah kita terapkan, walaupun mungkin tidak semuanya, tetapi dengan menerapkan hal tersebut minimal si Putra itu menyadari bahwa perbuatannya itu salah dan tidak dilakukan terhadap siswa yang lain. Mungkin itu. Terima kasih, itu saja. Tepuk Bu Rizky. Alhamdulillah, betul Bapak Ibu, sebetulnya kita itu sudah tahu, sudah tanpa kita sadari melaksanakan kegiatan ini, hanya mungkin teorinya belum tahu bagaimana sebetulnya. Mungkin kedepannya kita akan coba dilakukan lagi, dipraktekkan dalam kelas masing-masing. Untuk penguatan saja Bapak Ibu, bahwa peraturan kelas dengan keyakinan kelas adalah hal yang berbeda. Coba kita akan sama-sama belajar, saling belajar, karena katanya gini Bu, ada anggapan jangan menjadi guru kalau dia mau berhenti belajar, karena guru mah belajar terus ya, belajar sepanjang hayat. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bullying. Ya, boleh Ayo ke depan. Ayo berdiri. Bapak Ibu, kita sama-sama berdiri biar ada semangat ya Bu. Mau dibantu? Oh, yang itu mati Bu. Oh, dia yang pegangin deh. Oke. Oh, sini beres. Oh, dia yang nyanyi katanya. Dia yang nyanyi beres ya, Bu Laras. Bu Laras mau memperagakan. Satu, dua, tiga. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tangan buat kita semua. Terima kasih Bu Laras. Kita coba ini ya Bu. Ini kita coba menjelaskan dari yang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ya ini berprinsip berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi nggak apa-apa nak kamu salah. Jadi apa namanya ditanyakan lagi. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya untuk yang validasi tindakan berdasarkan prinsip berperilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Kemudian mengenal dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Untuk yang menanyakan keyakinan, peserta didik akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Ini untuk yang tahapan-tahapan dari segitiga restriksi. Nah ini Bu ya, yang saya ini mah simulasi ya Bu, ini pernah membuat simulasi karena anak kelas 6 sudah diajak ini ya Bu ya, diajak diskusi alhamdulillah sama kelas 6. Jadi di sini kasus yang pertama ya ini Nizam sama Andika yang kabur pada saat piket. Jadi piketnya kabur. Jadi di fase menstabilkan identitas saya coba bertanya mengapa Nizam dan Andika kabur pada saat piket. Terus mereka memberikan tanggapan bahwa mereka sedang senang dalam masa bermain. Kemudian pada tindakannya yaitu saya ditanyakan kenapa kabur, mau main warnet Bu, gitu ya. Jadi pada tindakannya ceritakan kenapa dia tuh mau kemana sih, kenapa dia nggak melaksanakan tugas. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Apakah Nizam dan Andika sudah meyakini keyakinan kelas tersebut? Kemudian apakah Nizam dan Andika dapat memperbaiki hal ini? Kemudian apa rencana kedepannya akan Andika dan Nizam lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Yang ini untuk yang tahap. Salah satu contoh penerapan langkah segitiga restitusi di kelas. Ya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah telah dilaksanakan. Materinya sudah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada perbuatan atau perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya dari Bapak Ibu semua.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.